Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat bahagia, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran metodologi studi Islam pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya terus kita nantikan pada akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam Ibu Dr. Ummi Halwati MAG dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan kami dari kelompok 13 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integrasi agama dan sains serta implementasinya di masyarakat. Anggota kelompok 13, yang pertama Virial Nabahantiola dengan NIM 2141101101222. Yang kedua Elisa Rosiani Nurrahma dengan NIM 2141101101223 dan Naila Nariswari Halisya Putri dengan NIM 2141101101224. Pembahasan kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, pembahasan mengenai definisi integrasi agama dan sains. Yang kedua, pembahasan mengenai perspektif integrasi agama dan sains. Yang ketiga, pembahasan mengenai landasan integrasi agama dan sains. Dan yang keempat adalah pembahasan mengenai implementasi integrasi agama dan sains di Pembahasan pertama mengenai definisi integrasi agama dan sains akan dibacakan oleh Naila Nariswari Halisya Putri. Definisi integrasi agama dan sains. Kata integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti penggabungan, keseluruhan atau kesempurnaan. Wacana agama dan sains dalam pengertian Greknya adalah usaha untuk memadukan sains dan agama. Dengan demikian, upaya untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur adukan, karena identitas atau watak dari masing-masing kedua entitas itu tak mesti hilang, atau sebagian orang bahkan akan berkata entitas itu harus tetap dipertahankan. Pembahasan yang kedua akan dibacakan oleh Virial Nabahantiola mengenai perspektif integrasi agama dan sains. Integrasi agama dan sains dalam perspektif Islam. Dalam kasus paradigma epistemologi Islam, integrasi antara agama dan sains adalah sesuatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan keesaan tauhid. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan studi tentang alam dianggap terkait dengan konsep tauhid, keesaan tauhid, seperti juga semua cabang pengetahuan lainnya. Lihat Muzaffar Iqbal 2007. Dalam Islam, alam tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari pandangan holistik Islam pada Tuhan, kemanusiaan, dan dunia. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan alam adalah kesinambungan dengan agama dan Tuhan. Hubungan ini mengisyaratkan aspek yang suci untuk mengejar pengetahuan ilmiah oleh umat Islam, karena alam itu sendiri dilihat dalam Al-Quran sebagai kumpulan tanda-tanda menunjuk kepada Tuhan. Integrasi agama dan sains dalam perspektif Barat. Pada awal perkembangan, sains modern telah mengguncang kepercayaan manusia terhadap agama, khususnya agama Kristen yang mendominasi Eropa saat itu. Paradigma baru yang ditawarkan oleh dunia sains tentang alam semesta sungguh sangat bertentangan atau tolak belakang dengan pandangan agama. Ada 2 fakta historis yang menunjukkan keracunan antara agama dan sains, yaitu pertama, teori Nikolaus Kopernikus tahun 1473 sampai 1543 dan Galileo Galilei 1564 sampai 1642. Mampu mengembalikan pandangan dari keyakinan wahyu Kristen yang mengatakan
bahwa bumi menjadi pusat tata surya, menjadi kebenaran lewat pembuktian sains bahwa bumilah yang mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Kedua, teori evolusi oleh Charles Darwin yang mengatakan bahwa bumi telah ada selama beberapa miliar tahun lalu, dan semua makhluk berkembang dari satu makhluk purba sederhana yang berevolusi karena kekuatan fisiko-kimia alam semesta. Jadi tidak ada manusia pertama seperti Adam dan Hawa. Pembahasan ketiga, landasan integrasi agama dan sains. Landasan integrasi agama dan sains. Integrasi agama dan sains adalah kerja-kerja kognitif dan spiritual yang terjadi secara bersamaan tanpa ada celah waktu. Sebelum memisahkan dan mengeluarkan ide-ide dan konsep-konsep yang tidak islami, seseorang pertama-tama harus mampu mengidentifikasikan semua dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pandangan dunia Islam. Berikut semua elemen dan konsep kuncinya. Proses ini menurut Al-Atas senada dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang berisi dua klausa yang tersambung dalam satu kalimat. Klausa yang pertama, La ilaha, tiada Tuhan, adalah sebuah penolakan dari konsep-konsep serta elemen kebutuhan yang ada di dalam semesta ini. Sedangkan klaus yang kedua, Illallah, selain Allah, adalah afirmasi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang ada dan yang diakui. Pembahasan keempat, implementasi integrasi agama dan sains di masyarakat. Implementasi integrasi agama dan sains di masyarakat. Contoh implementasi integrasi agama dan sains di masyarakat ada bermacam-macam. Salah satunya adalah ilmu fisika. Dalam ilmu fisika, dikatakan bahwa kekuatan gaya terbagi menjadi 3 macam, yaitu gaya gravitasi, gaya nuklir, dan gaya elektromagnet. Ketiga gaya tersebut sesungguhnya berawal dari satu zat yang maha kuasa, Tuhan, yang dilambangkan dengan kapasitas kembalinya ketiga gaya tersebut pada satu formula dasar yang satu. Demikian presentasi dari kelompok 13 mengenai integrasi agama dan sains dan implementasinya dalam masyarakat. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.